Jelang beberapa hari setelah pemilihan kepengurusan lembaga di bawah Nahdlatul Ulama, PCNU Kabupaten Pangandaran melaksanakan acara pengukuhan dan pelantikan kepengurusan lembaga di bawah naungan NU tersebut yang bertempat di Hotel Krishna Beach, Pantai Barat, Pangandaran, Senin 20 September 2020. Selesai pengukuhan dan pelantikan, para pengurus lembaga melaksanakan muskercap, yakni musyawarah kerja cabang, sebagai upaya untuk merumuskan tugas kerja yang akan digarap 5 tahun ke depan. Dari hasil musyawarah tersebut menghasilkan beberapa rumusan kerja lembaga. Di antaranya yang paling dipokokkan adalah bidang kesehatan dengan akan dibangunnya poliklinik di setiap MBC. Juga pengembangan pendidikan Ma'arif NU di seluruh sekolah di bawah pesantren Nahdlatul Ulama, serta pengembangan sektor ekonomi dengan program Warung NU, sehingga menjadikan masyarakat NU yang lebih produktif. Rumusan kerja ini nantinya akan menjadi tugas utama bagi masing-masing lembaga di bawah naungan Nahdlatul Ulama, sehingga pengembangan NU khususnya di Kabupaten Pangandaran bukan hanya sebatas seremonial di lapangan ataupun dari pesantren ke pesantren, melainkan dari berbagai peran, baik kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, kebudayaan, sehingga kebijakan PCNU di Kabupaten Pangandaran ini bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Tanfidiah Kabupaten Pangandaran yang saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya memohon taufik dan hidayahnya. Dari segi kepemerintahan pun, Haji JJ Wiradinata sebagai Bupati Kabupaten Pangandaran yang juga sebagai salah satu pengurus di Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangandaran siap mendukung secara penuh atas kebijakan Nahdlatul Ulama Kabupaten Pangandaran. Bahkan dalam sambutannya, beliau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Nahdiyin yang ikut serta membangun Kabupaten Pangandaran. Hari ini saya sungguh sangat bahagia ya, karena NU ya walaupun baru seumur jagung telah melaksanakan satu agenda yang merumuskan berbagai program kerja, baik ke dalam organisasi NU sendiri, yang kedua tentu untuk keumatan di Pangandaran. Saya berharap nanti lahir kebijakan untuk kepentingan NU atau referensi pemerintah daerah dalam rangka mengambil kebijakan berbagai hal tentang keumatan. Itu yang pertama. Yang kedua tentu selamat kepada teman-teman yang menjadi kepengurusan lembaga di PCNU yang baru saja dikukuhkan, dilantik, dan itu menjadi upaya dalam rangka memperkuat ya ajaran Aswaja, Sunnah wal Jamaah sekalian, dan mudah-mudahan ini menjadi Republik Pangandaran, Kabupaten Pangandaran yang seperti ini, mudah-mudahan dengan NU-nya bagus, NU-nya kuat, sehingga sejuk, tentram, dan menjadi yang juara. Terima kasih. Saya sebagai Ketua PCNU Kabupaten Pangandaran, selamat kepada ketua-ketua lembaga yang mana sudah dilantik pada hari ini tadi jam 9.30 sebanyak 18 lembaga. Mudah-mudahan ini untuk kedepannya bisa lebih mengembangkan ke-NU-an di Kabupaten Pangandaran khususnya. Dan alhamdulillah untuk 3 sektor dari lembaga yang kami titik beratkan dari PCNU, yang pertama adalah kesehatan, yaitu yang dari LKNU, Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama, terus ekonomi dan pendidikan, kema'arifan itu pendidikan ma'arif, insya Allah untuk branding setiap sekolah yang dari pondok pesantren harus di bawah naungan Al-Ma'arif. Nanti supaya jelas bahwa ini adalah backgroundnya NU. Karena apa? Di Pangandaran ini banyak pesantren-pesantren yang di dalamnya ada sekolah, padahal dia itu adalah backgroundnya NU, tetapi tidak masuk ke lembaga ma'arif. Itu untuk
tujuan ataupun 5 tahun ke depan yang saya titik beratkan program kerja dari PCNU Kabupaten Pangandaran. Oh, saya sebetulnya mempunyai mimpi yang sangat besar bahwa siapapun sehebat apapun seorang pemimpin dari organisasi itu akan tergantikan karena itu kena dalam rentang waktu. Saya mengharapkan bahwa NU di Kabupaten Pangandaran itu bukan hanya sebatas seremoni, tetapi harus ada ekses positif dari keberadaan organisasi An-Nahdiyah ini. Mimpi besar saya ini adalah saya punya kebetulan di lembaga LKNU, saya pegang di PCNU itu pegang 5 dokter, dan mudah-mudahan rencana saya dengan KSB bisa terwujud, insya Allah untuk ke depan bisa membuat poliklinik dari setiap MWC. Nanti ketika poliklinik Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Pangandaran, setiap MWC minimal ada 3, itu semoga menjadi embrio nantinya akan menjadi rumah sakit Nahdlatul Ulama di Kabupaten Pangandaran. Itu dari bidang kesehatannya. Bidang pendidikan itu kema'arifan, al-ma'arif semua branding sama ma'arif. Dan bidang ekonomi termasuk dari PPNU, lembaga perekonomian, itu jelas. Kami mengharapkan bahwa NU itu jangan konsumtif. NU itu harus mandiri, kemandirian itu sesuai dengan misi-visi saya waktu dipelantikan PCNU di Kabupaten Pangandaran di Pondok Pesantren Lubayan Cimarak. Tantangan terbesar perkembangan NU Pangandaran adalah kira-kira. Nah, andai kata ketika ada tantangan ataupun hambatan, itu adalah resiko konsekuensi menjadi seorang pemimpin. Apapun resikonya, apapun hambatannya, karena kami insya Allah niat yang baik, niat yang tulus, niat untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama, ingin punya barokah, ingin mendapatkan barokah dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apapun hambatannya kami akan terjang dan kami akan lakukan. Misalnya hambatan-hambatannya ini kepengurusan itu sendiri, bukan hanya sekedar kalau di eksternal itu sudah biasa, tetapi hambatan yang paling mencolok adalah dari internal sendiri. Ketika kepengurusan mulai dari tingkat PC, MWC, Majelis Wakil Cabang, sampai hatta ranting, itu banyak pengurus yang apatis, tak peduli. Ketika setelah dilantik, ya sudah. Nah ini, saya tidak mau seperti itu. Apapun, karena ada hak prerogatif untuk ke arah sana, untuk bisa memberhentikan ataupun di SK-kan ataupun diberhentikan, itu saya bisa. Nanti, maka kemarin ketika ada sebelum pelantikan kelembagaan hari ini, 3 hari ke belakang di kantor PCNU, ada wawancara interview langsung dari saya, Roy Surya, dan tim-tim ahli untuk menjadi ketua-ketua lembaga-lembaga di PCNU Kabupaten Pangandaran. Pangandaran kan terkenal Wisata. Untuk mengimbangi wisata dari NU sendiri kira-kira. Nah, karena di NU itu sudah selesai sebetulnya kebudayaan. Pangandaran itu menurut saya wisatanya itu kental dengan kebudayaan lokal. Nah, maka daripada itu tidak salah ketika pemerintah daerah ingin mengembangkan wisata, malah tujuannya untuk mencapai go internasional, kami dari NU justru mendukung. Tetapi dalam konteks kearifan lokalnya itu yang harus diutamakan. Seperti Bali itu maju dari wisata. Apa yang menonjol dari Bali? Kebudayaannya sendiri itu Bali. Nah, Pangandaran juga bisa kita maju menjadi diri kita sendiri. Ada etos, ciri khas budaya sendiri. Oleh karena itu, insya Allah akan lebih berkembang. Budaya-budaya lokal saja. Ini yang dinamakan dalam NU itu sudah selesai. Yang dinamakan sebelum dengan kearifan lokal. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan wa'alaikum asma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.